dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Sleman. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Ngudi Sastro, Ngeleluri Mekaring Budoyo. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani. Halo warga budaya, selamat malam. Kembali lagi di Radio 107,7 FM, Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Bareng aku Ave, dan di sini ada teman-temanku yaitu ada Dea. Ya. Di sini di segmen ini Suara Kaula, tepatnya Kaula Muda untuk bertukar cerita. Malam ini kita akan berbicara tentang afirmasi positif. Pada tahu kan afirmasi positif itu apa? Iya. Afirmasi positif itu merupakan praktik mengucapkan atau menulis pernyataan positif yang dirancang untuk membangun pola pikir positif dan motivasi diri. Praktik ini menekankan penggunaan kata yang mendukung, membangun kepercayaan diri, menciptakan suasana pikiran positif. Nah, di sini kita sudah kedatangan satu tamu, yaitu ada Kak Yemima. Selamat malam, Mbak Halo, selamat malam teman-teman. Wah, seneng banget ya ini malam-malam hujan-hujan ini enaknya selain nongkrong ini kita ngobrol-ngobrol bareng. Yeah. Terima kasih teman-teman sudah mendatangkan aku di sini gitu ya. Yeah. Salam kenal semuanya, Ave, Dea. Terima kasih juga Mbak Yema sudah berkenan datang memenuhi undangan kita malam hari ini ya. Semoga ya, semoga ada banyak informasi nih warga budaya yang bisa kita dapetin dari narasumber kita malam hari ini, Mbak Yemima. Okay. Nah, mungkin pertama-tama nih Mbak Yemima, kabarnya gimana nih? Apa kabar? Gimana kesibukannya? Hektik banget kayaknya. Ditanya kabar tuh ya agak baik ya, ada nggak baiknya juga banyak gitu ya. Tahu sendiri mahasiswa semester akhir gitu ya. Sama kok. Kita juga sebentar lagi semester akhir. Oke, yang penting semangat ya teman-teman. Iya. Untuk sekarang kesibukan Kak Yemima kira-kira apa ya? Nah, karena tadi udah di-spill dari awal ya mahasiswa akhir. Nah, tentu aja kesibukan primer itu adalah kuliah, masih kuliah gitu, Ave. Oke, Kak. Mungkin sambil menyusun-nyusun skripsi ini ya. Iya, atau sudah jadi, Mbak Yem? Kalau jadi sih belum gitu. Oh, belum jadi. Oke, yang penting semangat aja, semoga harus cepat dong. selesai. Amin, terima kasih buat teman-teman juga yang mau nyusun skripsi kan ya udah deket nih. Ya, amin, sama-sama lah kita. Ya. Nah Mbak Yem tahu nggak sih kita mau ngebahas apa malam ini? Tadi sebenarnya udah di-spill ya sama Iya, Ave, udah kedengeran afirmasi positif gitu ya. Nah, afirmasi positif tadi udah kasih bocoran juga gitu ya, ungkapan-ungkapan pernyataan yang namanya juga afirmasi positif ya, yang positif lah tentu aja. Yang kalau ngomongin positif tuh ya jelas yang baik-baik. Iya. Lalu kemudian ini Mbak Yemima. Nah, kan kita ngomongin soal afirmasi positif. Kalau menurut Mbak Yemima sendiri, afirmasi positif tuh kayak gimana sih? Wah, afirmasi positif ya. Kalau afirmasi positif itu aku dapat juga karena ikut mata kuliah gitu ya, ada mata kuliah psikologi pembelajaran. Iya, ya, pernah dapat. Aku juga sempat dapat waktu semester berapa ya waktu itu? Lupa 3 ya, kalau nggak semester salah. tua gini udah lupa dapatnya semester berapa. Antara 3 atau 4 kalau nggak Iya salah. ya. Nah, itu ada kayak ungkapan dari diri sendiri gitu ya, dan yang paling utama yang harus disoroti itu adalah
afirmasi positif itu ya yang sering diucapkan, tapi diucapkannya di dalam hati. Jadi kayak untuk menenangkan diri sendiri gitu. Oke, lanjut. Apalagi yang akan kita bahas malam ini? Untuk Kak Yemima nih, kapan Kak Yemima ini menerapkan afirmasi positif ke dalam dirinya Kak Yemima sendiri? Oke, kalau ditanya kapan ya, ini disclaimer dulu ya teman-teman, karena mungkin kalau dari sudut pandang banyak orang begitu, teman-teman tuh menilai diri seorang Yemima, diri seorang aku itu adalah diri seorang yang pemberani gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ketemu di kampus misal atau di mana aja, mesti aku lagi duduk sendiri atau lagi makan pun sendiri. Jadi kadang kayak orang liatin aja kayak, ya ampun Yemima ini kasihan banget ya makan sendiri. Kan kalau orang liatin orang lagi makan kayak kasihan gitu ya kesannya ya. Tapi kalau ya itu tadi disclaimer, karena aku dinilai seorang yang pemberani, belum mesti loh seseorang yang pemberani itu mempunyai jiwa yang tegar juga gitu. Nah, salah satunya dengan afirmasi positif itu aku sering mengucapkan kepada diri sendiri kayak, aku pernah mengalami ketakutan dikala aku mengalami nervous gitu ya. Waduh, disuruh ngomong sama dosen di depan, siapa yang nggak nervous, apalagi dosennya udah ini ya garis 3, apalagi ada titel guru besar, ada titel guru besar. Udah kayak aduh ciut duluan nyalinya kayaknya nih. Ciut. Nah, di kala situ nih, nah karena tadi dikolerasiin dengan afirmasi positif ya, yang selalu aku terapin dalam diri kayak ayo bisa. Nah, dari ayo bisa itu jadi bisa beneran nggak ya? Iya. Nah, paling nggak percaya diri dulu lah ya. Paling nggak percaya diri, paling nggak kita ya mau maju dan meyakinkan diri sendiri dulu. Nggak tahu nanti akhirnya jawaban kita salah apa bener, yang penting maju dulu aja deh gitu. Iya, oke. Nah, Mbak Yemima kan tadi sempet tuh bilang cerita kalau Mbak Yemima dalam perjalanan hidup perjalanan hidup. Iya, baru berapa tahun juga ya. Perjalanan hidup ini tuh pernah ngalamin yang namanya cemas, takut. Nah, kira-kira nih kalau Mbak Yemima punya pengalaman pribadi apa nggak yang bisa dibagikan kepada warga budaya semua nih? Siapa tahu punya pengalaman yang sama dan bisa belajar dari Mbak Yemima. Oke, cemas ya. Kalau waktu cemas sering sih, apalagi ya itu tadi ya, kita baru di perkuliahan, presentasi tuh ya makanan sehari-hari gitu ya, pasti ada cemas, apalagi mikirin aduh ini materinya bener pak enggak, pas konsultasi katanya bener, tapi kok pas di lapangan depan beda, kok dimarahin di depan umum lagi, itu pasti cemas lah. Tapi cara mengatasinya ya lebih ke ya sih sebenarnya kalau diturut, kalau bahasa Jawanya tuh diturut ya, kalau diselidiki lebih lanjut ternyata tuh dalam diri kita ada hati yang berbicara gitu. Kalau kita dengerin, kalau misalnya kita mau fokus nih antara pikiran apa hati nih sebenarnya yang bicara. Nah, ternyata kalau afirmasi positif ya, karena yang berbicara hati ya, jadinya di dalam hati kita tuh ada yang meyakinkan kita bahwa it's okay ya Mima, kamu bisa, gak usah perlu cemas, tarik napas, buang napas, mulailah berbicara. Nah gitu, nih mungkin sobat-sobat budaya juga mengalami kecemasan ya, apapun itu ya, namanya hidup itu tadi ya, selama atau sesingkat apapun hidup pasti seseorang itu mengalami kecemasan. Iya, pasti selalu ada kecemasan, permasalahan dan lain-lainnya kayak tuh. Jadi dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kakak, dalam hidup gitu, cara kakak merespon untuk adanya permasalahan tersebut untuk mengatasi itu kayak gimana kak? Mengatasinya ya yang pertama ya kita terima dulu ya, kecemasan itu kan hal yang wajar ya teman-teman, hal yang lumrah kita adanya, karena kita juga memiliki, mungkin kalau teman-teman yang dari psikologi, dari bimbingan dan konseling gitu mungkin lebih paham ya tentang diri sendiri gitu, gimana untuk mengatasi dan kecemasan. Tadi kalau diarahkan untuk mengatasinya ya, nah itu ya percaya diri yang jelas, tapi jangan yang over confidence gitu kan. Zaman sekarang ya kita mengarahkannya anak-anak zaman sekarang itu kelebihan rasa percaya diri loh, padahal rasa percaya diri itu dibutuhkan gitu loh, harus ditanamkan dari dini. Percaya diri itu mulai dari
kita percaya diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga mempercayai. Misal nih Ave nih ada kerja kelompok gitu ya, untuk membuat makalah nih. Kita kan nggak mahasiswa ya, nggak jauh-jauh namanya dari makalah gitu kan. Disuruh bikin makalah di Ave dipasrai teman-teman, dipercaya teman-teman untuk yaudah Reve, kamu cari di buku di perpustakaan yang sumbernya terbaru, terpercaya, apalagi yang udah mungkin kalau jurnal udah Sinta level 5 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya contoh nih, ini ada 2 kasus antara Ave dipercaya nih. Yang pertama kayak, ya Ave nggak apa-apa, yang ini bisa kok, yang ini oke. Itu daripada Ave disangkal nih atau dipaido ya nek bahasa Jawanya itu. Kono nyuruh kok si Ave ya nggak bisa. Nah, berarti kan beda tuh nanti impactnya ke kita. Kalau dipercaya ya it's okay, kita teman-teman percaya kita dong, kita bisa gitu. Nah, kita jadi tumbuh rasa percaya diri. Nah, kan beda tuh. Nah, sebenarnya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu juga mempengaruhi gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya orang udah malah ragu duluan sama kita, ya kita tambah turun tambah dong down ya, gitu rasanya. Iya. Pasti teman-teman juga merasain ya, apalagi sobat budaya ini kalau dipikir-pikir, iya juga ya, aku tuh berani, aku percaya diri, tapi ternyata orang-orang di sekelilingku juga kurang percaya dengan aku. Nah, itu juga bisa ya Mbak Ima jadi faktor yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Betul. Atau bikin kita jadi udah takut duluan nih, udah yang tadinya udah percaya diri sekali nih warga budaya nih. Itu bisa disebut faktor eksternal gitu, eksternal dari diri kita. Jadi kalau mau kita bisa mungkin percaya dirinya meningkat gitu, kita juga butuh nih dukungan positif dari lingkungan kita, teman-teman kita, dosen-dosen kita terutama. Kita mahasiswa ya, dan masih titel mahasiswa aktif lagi. Gitu, warga budaya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan cara kakak merespon permasalahannya. Untuk sekarang pertanyaan selanjutnya, dampak dari melakukan afirmasi positif dari diri melakukan afirmasi positif dari diri berdasarkan pengalaman Mbak Yemima itu kayak gimana? Dampaknya ya ke diri sendiri ya. Ya itu tadi. Kalau kita melakukan afirmasi positif gitu. Oke, yang jelas ya itu tadi, kita percaya diri. Suatu pekerjaan yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita tempuh gitu bakalan terasa fine-fine aja gitu. Jadi nanti di akhir tuh kita nggak ada rasa capek diri gitu kan. Kadang kan teman-teman pernah ya merasakan ya, apalagi sobat budaya di rumah nih. Apalagi mahasiswa kayak aku nih, sering banget nih kayak dapet semacam bisikan. Iya. Ya intinya sesuatu yang masuk dan itu negatif, dan itu kalau menurut aku pribadi ganggu banget sih memang. Balik lagi kan tadi, kalau inputnya dari orang-orang jadi positif, nah kita pun impactnya juga lebih positif ya teman-teman ya. Kita nggak gergundel di dalam hati gitu loh rasanya gitu. Dan kayaknya memang lingkungan luar tuh faktor yang paling mempengaruhinya besar banget. Betul. Tadi kalau ditanya Ave dampak gitu ya, dampaknya ya kita jadi percaya diri, jadi kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Apapun lah pekerjaannya, kita lah istilahnya mahasiswa, kita ya tentang tugas begitu ya, walaupun nantinya tugasnya itu apapun lah. Karena aku sih sendiri juga mengafirmasi positif diriku sendiri nih, bisa yang aku terapin adalah tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai begitu. Apalah arti tugas dengan yang bagus tapi nggak selesai gitu kan. Kita nih punya dianugerahkan Tuhan akal budi untuk mengerjakan sesuatu begitu ya dengan sebegitu sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu tugas itu ya percuma lah ya. Percuma begitu. Iya, jadi gitu warga budaya. Ini tadi pas Mbak Yemima ngomong menurut Mbak Yemima suatu tugas adalah suatu tugas yang harus selesai. Kok sepertinya ada yang menyentil di dalam pikiran aku ya. Gimana jadi tuh? Tapi
Gak apa-apa. Karena karena kebetulan aku nih kalau soal tugas juga ya tahu, kita balik lagi tadi kita mahasiswa ya yang bentar lagi mau lulus nih. Ya, amin Amin. Nah, tapi kadang suka ada godaan-godaan untuk tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi begitu Mbak Yema tadi ngomong, oh iya ya ternyata mengerjakan tugas sampai selesai itu penting dan sangat berpengaruh buat semuanya, buat masa Iya depan dong, kita juga betul. gitu. Jadi mungkin ini tadi apa ya, semacam masukan dan nasihat dari Mbak Ima tadi akan tertanam dengan baik di dalam pikiranku nih teman-teman warga apalagi Sobat budaya. juga ya harus ini dikit-dikit lah, paling enggak kita sebenarnya simple gitu ya, belajar dari kehidupan kita masing-masing begitu ya. Pastilah kita aku sih mengibaratkan juga hidup itu seperti ini, kalau teman-teman pernah tahu salah satu metode penelitian itu ada PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu kan adalah persiklus begitu. Nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan refleksi. Nah, begitulah juga hidup teman-teman. Nah, di sini kan mulai membayangkan nih, kita ada kegiatan, kita rencana nanti kita bangun jam 7, kita harus mandi jam sekian, harus sampai di lokasi jam sekian. Nah, nanti baru actionnya kita harus gimana. Nah, jangan lupa di antara pelaksanaan itu kita juga harus percaya diri dan harus menanamkan afirmasi positif. Afirmasi positif setiap orang beda-beda, nggak masalah. Iya. Mungkin ada yang kayak, woi, ada yang harus keras, woi, ayo diri, kamu harus bangun, kamu harus bisa, gitu. It's okay, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Karena itu ya pendapat masing-masing begitu. Gimana, yang penting kan nanti kita ada action, kita ada semangat buat melaksanakan. Nah, yang terakhir jangan lupa evaluasi dan refleksi. Biasanya kita mungkin setiap malam ya kita pas serban gitu, kita tadi seharian kita ngapain aja ya, apakah ada yang keliru, apakah ada yang harus diperbaiki dalam hidup kita selama ini gitu. Bukan selama ini sih, sehari itu saja. Itu sudah merupakan langkah yang bagus gitu. Gitu. Ya, kalau malam-malam biasanya kita pasti selalu memikirkan hal-hal yang buat refleksi, entah refleksi atau apa gitu. betul. Itu menjadi hal yang baik untuk diterapkan setiap malam juga. Ya, apalagi tambahan nih, apalagi daripada overthinking ya, mikirin, aduh kira-kira tadi dia sakit hati nggak ya dengar omonganku ya. Nah, berarti kan kita bolehlah beroverthinking, tapi jangan lupa ada tambahan kegiatannya juga, yaitu refleksi. Kita, oh berarti ketika aku mengatai atau melontarkan kata-kata kepada si A, si B, ternyata menyakitkan hati ya. Nah, berarti besok aku harus lebih jaga omonganku, harus ya setidaknya kita tidak menyakiti hati seseorang. Nah, itu barangkali termasuk afirmasi positif ya, kayak Iya, Kak. oh berarti jangan kayak gitu ke orang lain gitu. Oke, Kak. Tips-tips dari Kak Yemima untuk bisa menjalani hidup dengan baik nih, walaupun ada banyak permasalahan sekali. Yang silih berganti datang itu kan banyak kan permasalahan yang silih berganti datang. Jadi tips-tips untuk mengatasi itu dari Kak Yemimanya sendiri kayak gimana? Tips-tips ya. Nah, itu tadi itu juga bisa sekali buat tips ya teman-teman. Yang pertama, kita harus jalani aja apa yang ada begitu. Tapi kita sebagai, ya karena di dunia ini kan ajarannya ya yang baik-baik ya, berarti kan kita harus menjalani yang baik-baik. Kita harus berinteraksi juga dengan baik. Kita harus berkomunikasi dengan baik, bekerja sama. Nah, ini kan yang ditanamkan sekarang adalah berkolaborasi, bersinergi gitu ya, kalau yang digembor-gemborkan sekarang gitu. Nah, jadinya ya itu kita harus tetap menjadi orang yang positif gitu, walaupun toksik, walaupun negatif, mungkin itu nanti bisa tergantung kitanya. Kita harus menerimanya kalau misalnya itu ada lontaran kata-kata negatif, oh ya mungkin itu bercanda lah, tapi ya kita harus saling menjaga gitu. Demikian misal Ave lagi interaksi nih sama aku, berarti kan kita harus sama-sama saling jaga sikap, harus saling jaga obrolan kita gitu ya. Dengan katanya sih kalau perkataan itu lebih menyakitkan daripada sayatan pisau gitu ya. Nah, jadi kan kadang kita juga mikir, wah ya
dia tuh tadi kok ngomong ke aku kok kayak gini ya, itu kan bikin overthinking. Jadinya tipsnya ya saling menjaga, saling ya baik-baik aja. Kalau kita nggak sepaneng gitu ya, jadi kayak ya go with the flow aja hidup gitu, kayak mengalir aja gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Imel tadi udah cerita itu kan pernah banyak sekali mengalami permasalahan, kemudian sudah bercerita bahwa sering sekali juga menanamkan afirmasi positif gitu. Nah, ada cara-cara atau trik-trik tertentu nggak nih? Misalnya kalau aku cerita pengalaman pribadiku dulu ya. Aku tuh kan tadi udah sempat bilang bahwa aku termasuk kaum-kaum yang sering banget juga overthinking. Nah, caranya mengatasi overthinkingku ini gimana? Overthinking itu adalah berpikiran negatif. Jadi kadang kalau udah mulai masuk nih pikiran-pikiran negatifnya, aku kadang yang paling sering aku lakuin adalah nulis apapun itu, perasaan aku, terus apa yang aku alamin hari ini, enak atau tidak gitu. Kebetulan juga aku orangnya introvert ya, jadi aku cukup pemilih untuk curhat ke orang, takutnya tidak aman atau apa gitu ya. Cara yang paling aman adalah, kalau menurut aku, yang cukup bikin hati aku lega ketika sudah meluapkan itu ya itu tadi, menulis gitu. Kalau Mbak Yemima punya cara apa nih? Oke, terkait dengan cara ya, setiap orang pasti caranya beda-beda ya teman-teman, but it's okay lah. Ya, nggak apa-apa senyamannya teman-teman, karena kan itu gimana caranya teman-teman mengenal diri sendiri begitu. Dia tadi misal aku tuh kalau lagi ada meluruskan nih overthinking kan berarti kita berpikiran yang berlebihan, entah itu berpikiran yang berlebihan yang negatif atau positif gitu ya. Kalau kita senang juga overthinking, kita sedih juga overthinking, pokoknya hidup itu serba overthinking lah ya sebenarnya ya. Terkait dengan cara, kalau aku sih karena seringnya tempat ternyaman gitu ya. Sebenarnya tidak ada ter itu kan yang paling gitu ya. Kalau nyamanku mungkin bisa karena aku ada pacar nih ya. Bukan mau nyindir yang gak punya pacar nih. Maksudnya kalau senyamannya teman-teman ada, kalau nggak ada pacar ya udahlah teman sebaya. Contohnya kayak aku deket sama Ave ya, aku bisa cerita ke Ave aku seperti ini. Mungkin dari Ave nanti ada masukan, ya kita terima. Kalau misalnya ada suatu teguran atau piye to ya kowe kok koyo ngono, yo kita harus berefleksi diri, berarti kayak it's okay lah, kita harus memperbaiki diri. Dan kadang kita nggak sadar gitu, padahal di dalam hati kita ini penuh dengan afirmasi positif. Kalau kita mau mendengarkan kayak nggak apa-apa deh ya, berarti besok lagi jangan seperti ini, besok lagi kamu bisa kok lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, kayak gitu. Ya intinya kita harus menerima ya Kak. Iya betul, harus saling menerima. Dan ya orang beda-beda ya, ada yang kadang beri nasihat atau diberi masukan, kadang ada yang marah atau yang apa. Tapi mungkin itu suatu bentuk penerimaan diri, proses penerimaan begitu. Kalau marah ini kan berarti kan aku belum bisa menerima nih, enak aja aku dikasih masukan seperti ini padahal aku udah betul. Nah begitu namanya proses. Jadi kita tuh setiap individu nih harus saling benar-benar mengenal dulu nih, baru mungkin nanti akan tahu karakter masing-masing seperti apa. Udah tahu stratenane gitulah ya, udah tahu setelanya itu gimana. Nah kalau Mbak Ave sendiri nih ada pengalaman mungkin terkait bagaimana pernah punya masalah atau bagaimana cara Mbak Ave menanamkan afirmasi positif ke dalam diri Mbak Ave sendiri, atau mungkin pernah nyaranin atau ngasih nasihat ke temennya gitu. Pernah punya cerita nggak atau pengalaman? Pernah sih, semua orang kayaknya pun pernah deh punya permasalahan, kayak cerita-cerita kayak gitu juga semuanya kayaknya pernah ya Kak. Untuk aku sendiri afirmasi positif dari diriku ya, aku mendengarkan orang lain dan menerima masukan-masukan itu gitu dari siapapun.
aku misalnya aku nyamannya curhat sama ini, ya udah aku Ya, curhatnya ke betul. situ. Terus ya apapun masukannya aku terima gitu. Aku refleksikan terhadap diriku sendiri. Tuh. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau misalnya aku sendiri nih, Gimana tuh Dea? aku sendiri kebetulan karena aku yang paling sering mengalami hal-hal seperti kurang percaya diri atau aku tuh lebih seringnya kecemas dan takut sih sebenarnya. Sebenarnya Jadi apa yang nggak percaya diri apa coba? Iya, contohnya. contohnya Hmm, misalnya apa ya? Misalnya nih kepanitiaan deh. Oke, panitia tuh apa tuh? Jarang banget ikut yang namanya kepanitiaan. Kecuali kalau memang eventnya memang dari prodi diharuskan, itu baru mungkin aku ikut gitu. Karena aku merasa kadang tuh eh, untuk memenuhi kriteria yang ada di CV ya kalau di kampus tuh. Iya Nah, betul, aku kurikulum vitae. berpikir bahwa eh aku tuh bener-bener punya kemampuan ini enggak ya, nanti kalau salah gimana, kalau kurang gimana, atau belum mulai nih misalnya, belum mulai aja tuh kadang aku udah berpikir bahwa aduh nanti keterima enggak ya, padahal kan kita belum mengalami langsung di lapangannya seperti Oke. apa ya. Iya betul betul. Jadi untuk kadang tuh serangan-serangan buruk dari pikiran kita sendiri yang justru malah bikin kita ngerasa kayak aduh kalah duluan gitu. Oh iya sih, Iya. pernah. Jadi kadang mungkin aku yang justru lebih sering membutuhkan orang lain untuk ngasih dorongan ke aku. Nggak apa-apa kok gini, nggak apa-apa kok gini. Ya sebenarnya setelah dipikir-pikir dan kalau misalnya aku ternyata berhasil nih ngelakuin tantangan yang ngebuat aku mungkin keluar dari zona nyaman. Oh ternyata nggak menakutkan itu ya Iya gitu. betul, itu namanya overthinking dulu gitu. Iya. Overthinking yang arah negatif gitu kan. Sebenarnya berarti kan kurang percaya diri itu. Berarti harus banyakin ya itu tadi afirmasi yang positif daripada itu kan bukan kalau insecure itu kan perasaan tidak nyaman ya, tapi kalau itu lebih ke minder gitu ya. Jadi kayak aduh aku bisa nggak ya? Berarti kan belum percaya diri. Karena mungkin bisa juga teman-teman di sekitar kita masih menyangkal diri kita. Iso ra ya kayak iki jane iki. Nah, kan malah banyak penyangkalan gitu padahal biar itu adalah panitia yang sehat, harus lingkungan yang sehat pun kita harus saling mendukung begitu ya. Seharusnya sih praktik baiknya begitu, tapi dalam kenyataannya mungkin kita masih banyak yang kurang ya. Tadi dia juga udah nyebutin ya kalau waduh aku bisa nggak ya, aku tuh sebenarnya butuh dorongan dari orang lain. Nah, itu berarti kita harus juga percaya sama diri sendiri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa orang lain tuh percaya kok sama aku. It's okay kalau aku berani menunjukkan diri aku, nah orang lain akan tahu. Kalau misalnya kita sembunyi-sembunyi kayak aku nggak jadilah. Nah, berarti kan dari mana orang lain tahu gitu ya. Iya. Kita sebenarnya nggak perlu pembuktian kayak ki lho, aku ki bisa kok. Tapi ya untuk saling balik lagi ya, saling bersinergi itu tadi, teman-teman. Karena apapun itu juga nanti pastinya kembalinya ke diri sendiri kita lagi kan. Betul banget. Mau semendukung apapun orangnya, kalau bahasa anak sekarang tuh mau dibawelin kayak gimana pun, kalau dari dalam dirinya sendiri kayak menolak Iya, betul. sama Itu aja, sama aja, gitu. betul banget. Jadi warga budaya kalau misalnya punya dikasih tantangan misalnya atau punya sesuatu yang kira-kira menurut warga budaya wah sesuatu hal baru nih buat aku gitu, tapi kok aku ngerasa aku belum pernah yang ngelakuin ini, aku takut gagal atau apa gitu. Ketika sudah didukung sama teman-teman ya itu sudah berarti sudah suatu bentuk bahwa
teman-teman nih udah mendapatkan pengakuan lah setidaknya, beberapa pengakuan dari teman-teman dekatnya warga budaya mungkin, atau mungkin bahkan orang tuanya sendiri pun tuh sudah memberikan kepercayaan bahwa, atau dukungan bahwa iya percaya deh kamu tuh bisa gitu. Ya berarti kan kita tinggal melakukan aja gitu. Kadang tuh yang bikin turun semangat kita tuh ya diri kita sendiri. Makanya ya, makanya aku selalu nerapin ke diri sendiri bahwa lawan terbesar kita tuh ya diri kita sendiri. Betul itu. Nah, berarti kan ada kata kuncinya tadi, satu percaya diri, yang kedua jangan takut mencoba. Nah ini dia nih kadang itu tadi ya, dia sempat sharing-sharing ke kita gitu, bahwa aku tuh banyak mindernya begitu. Berarti yang kedua itu jangan takut untuk mencoba, berani aja, it's okay gitu. Kalau kita belum coba ya kan belum tahu ya gimana rasanya nih. Jadi kita harus berani mencoba. Karena setelah kita mencoba pasti kita bakalan tahu gitu bahwa diri kita itu bisa. Ya walaupun menyesal, setidaknya kita menyesal atas pilihan kita sendiri. Dan kita walaupun kita menyesal tuh kita udah setidaknya ya udah pernah mencoba itu tadi. Oke Kak. Nah yang terakhir nih, apa tuh? Pesan-pesan dari Kak Yemima buat orang-orang yang di luar sana yang mungkin kurang percaya diri dan apapun itu, dan buat juga buat yang mendengarkan siaran ini, pesan-pesan dari Kak Yemima tentang afirmasi positif. Oke, yang penting afirmasi positif itu harus ditanamkan dalam diri sendiri. Kita harus tetap menumbuhkan afirmasi positif itu dimulai dari hal kecil aja. Percaya diri dengan aku bisa, aku pasti bisa. Nah itu kita melaksanakannya tuh ya enjoy aja, di bawah enjoy itu tadi, go with the flow gitu. Terus tadi harus menanamkan afirmasi positif, menumbuhkan. Nah itu kita harus sering-sering nih membangun afirmasi positif agar diri kita tuh percaya dengan diri kita sendiri. Nah gitulah ilustrasinya gitu. Pokoknya harus ditanamkan, harus selalu diadakan dengan hal sekecil apapun lah. Hal sekecil apapun misal kita dalam mahasiswa gitu ya, kita kan sering apalagi kalau di jurusan bahasa dan seni gitu kan, kadang kita harus menunjukkan ada acara gelar potensi begitu ya. Di situ udah nggak ada patokan, harus temanya harus contohnya ngedance jatilan misalnya gitu kan, nggak ada ya teman-teman ya. Kita harus apapun potensi yang dimiliki teman-teman silahkan ditunjukkan kepada teman-teman kita, saling mengapresiasi. Nah itu kan salah satu bentuk apresiasi diri ya kalau afirmasi positif itu tadi gitu. Yang penting ya harus mengapresiasi diri, jangan lupa mengapresiasi diri, berterima kasih pada diri sendiri, kayak terima kasih, itu penting banget itu. Iya betul, kita sebelum tidur kita biasanya doa gitu kan, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih kaki kita yang sudah menyertai, yang sudah kita sudah menyertai setiap langkah kita, dukung oleh kaki kita. Ayo badan kita yang sehat kita jaga, aku akan menjagamu seperti kamu juga mengupayakan diri aku untuk ya beraktivitas di dunia ini. Pokoknya itu afirmasi positif tuh nggak harus yang muluk-muluk begitu ya, nggak harus yang kayak puji Tuhan lah uangku banyak. Nah itu kan afirmasi positif yang jarang juga sih. Mahasiswa mana sih yang uangnya banyak kan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan jadi penyemangat juga. Makin besar semangat kita untuk mencari uang, mungkin tambahan uang kuliah gitu, uang bantuin orang tua ya gitu. Jadi harus apresiasi diri ya, itu tadi harus ditanamkan hal sekecil apapun, mulai dari yang kecil, nggak usah yang muluk-muluk dulu, mulai dari mengucapkan terima kasih, mengucapkan semangat kepada diri sendiri, it's okay, dalam hati sendiri gitu. Dan yang paling penting nih teman-teman, jangan, kalau misalnya nih kita sudah berdoa, nah kita sudah berdoa sama Tuhan, minta tolong nih Tuhan, bantuin aku dong, aku hari ini ada ujian misalnya, atau aku hari ini mau lomba. Ketika udah berdoa ya sudah, itu sudah tugasnya Tuhan untuk mengatur nanti akhirnya kita bakal jadi kayak gimana gitu.
Nah, tugasnya kita di sini itu adalah tinggal melakukan aja actionnya, Ya, tindakan actionnya. nyatanya seperti apa sih gitu. Lah kita mau selama apapun kita berdoa kepada Tuhan, kalau nggak ada action ya sama aja gitu kan ya, sama aja Iya. sama aja bohong dong. Tuhan juga dari atas sana, iki gimana? Atau anak ini katanya minta disemangatin tapi nggak mau ada aksi lah, artinya apa kan? Sama aja bohong. Apa yang mau dibantu sama Tuhan kalau Tuhan nggak melihat aksi nyatanya kita tuh Iya, apa betul. sih? Kan Gitu. ora et labora, berusaha dan berdoa dan berusaha gitu. Gitu, warga budaya. Jadi buat warga budaya semua nih, mungkin aku mau ngasih kesimpulan buat malam hari ini. Kesimpulan buat malam hari ini adalah kembali lagi ketika ada sesuatu yang mungkin menjadi gangguan kita atau mungkin merusak mood kita, merusak perasaan kita, entah itu dari situasi kita, dari peristiwa yang dialami, atau mungkin Ya, kejadian-kejadian gitu ya. orang-orang nih ya yang sering nih, Ya, kadang-kadang betul. orang-orang teman-teman terdekat Pengaruh kita. terbesar gitu ya sebenarnya. Kembali orang lagi tadi, sekitar. pengaruh terbesarnya adalah orang-orang sekitar. Iya, Jadi pasti. pesannya aku cuman ngasih pesan ke warga budaya, kalau ngomongin orang-orang nih nggak akan selamanya mungkin punya rasa percaya sama kita atau bakal ngasih pengaruh positif, tapi balik lagi cara kita menyikapinya kayak gimana teman-teman. Jadi mau seburuk apapun lingkungan kita, kalau kita mau tetap perasaannya baik-baik aja, mau tetap hari-harinya tetap oke, tetap Iya, betul. seneng gitu tuh ya kita sendiri nih yang mengupayakan diri kita untuk is oke kok, nggak apa-apa kok, nanti juga pelan-pelan situasinya membaik. Ya doain aja kalau orang-orang yang menyebalkan itu semoga bisa dapat pembelajaran dari orang lainnya lagi mungkin yang bisa nanti mengetuk pintu hatinya. Oh, ternyata apa yang aku lakukan tadi tuh ke dia salah ya. Oh, mungkin habis ini aku harus berbuat lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik. Yes, gitu. betul. Nah, berarti ada kata kunci berapa ya, kata kuncinya banyak banget. Banyak Pokoknya Kata kunci banget. selanjutnya gitu adanya pendirian. Pendirian itu maksudnya ya bukan seseorang yang kalau temannya ikut temannya ke selatan, kita ke selatan, temannya ke utara, kita ke utara. Jadi kita jadi bingung, kita tuh terombang-ambingkan di tengah samudra begitu ya. Kita nggak punya kapal. Pendirian sendiri. Ya, ibarat ada itu Kita nggak punya kapal kita sendiri. ya, kapal kita sendiri nggak diperkokoh. Nah, sama aja kita terombang-ambingkan. Berarti yang disampaikan Kak Dia ini tadi ya berarti kita harus punya pendirian gitu ya. Orang lain boleh lah, it's okay, mau berbuat apapun. Yang penting kita, kalau selagi kita bisa menyeleksi, itu mungkin buruk buat aku, ya sudah. Itu silakan aja kalau teman-teman mau melakukan. Ya kita sih mungkin bisa bantu ini ya, menegur, kamu yakin mau melakukan seperti itu tuh gini loh, itu tuh nggak baik, nanti coba deh dilihat dampaknya apa. Nah gitu, kita itu juga saling menyadarkan gitu ya, walaupun Orangnya nanti mau dengerin atau enggak, nantinya disangkal atau dan lain sebagainya. Yang penting kita sudah melakukan itu dan kita punya pendirian. Dan karena kita udah punya pendirian nih, temennya kita juga terpengaruh positif nih, terutama kayak ini nih bisa dicontoh nih, Ave nih udah negur aku, ya ada benernya juga nih. Nah, barangkali ada temen yang tergerak hatinya untuk menyadari sesuatu hal yang akan dilakukan itu nggak baik loh gitu. Oke, warga budaya, seru sekali ya pembahasan kita di podcast ini malam hari ini. Tapi teman-teman, nggak kerasa ya warga budaya, ternyata kita sudah di penghujung acara kita di malam hari ini. Ya cepet banget ya, kayak tadi Iya, rasanya iya. baru
datang masuk duduk di briefing kayak ya ampun ternyata udah Kerasa kan, selesai. Kak? Iya. Kayaknya kita butuh ini nih apa? Additional time gitu Additional, loh, bukan yang iya. 90 tambah 1 itu 99 itu kan ya additional time-nya. Kita mungkin kalau mau dibahas lebih panjang lagi kita nanti waktunya ini apa butuh Ya kru-krunya udah kayak ih kok suwe Iya. banget lagi selak pengen pulang gitu. butuh ya. waktu yang tambahan mungkin 2 hari 3 hari Iya, seminggu nggak gitu. tidur dong kita ya. Iya, capek Heeh. capek ngomong nanti Nanti tugas nggak selesai lagi, waduh. nanti gitu. bahaya lagi buat kita. Iya kan. Jadi Iya. jangan lupa teman-teman, tadi kayak kata Mbak Yemima ya, kalau misalnya ada apa tugas Ya. tugasnya Tugas yang baik diselesaikan. adalah tugas yang selesai. Ya betul. Gitu. Jadi semoga teman-teman nih bisa memetik apa yang ilmu-ilmu yang Mbak Yemima sampaikan, Ya, bisa betul. coba diterapkan di dalam kehidupannya nih ya, gitu. Apalagi tadi analoginya nggak susah ya, kayak lekatan dalam diri kita gitu. Waduh, Aduh, analogi lagi kayak Lekatan. filsuf banget bahasanya. Ya. Gila. lekatan dalam diri Iya. loh. Banyak banget loh ini tadi kata-kata bukan Kak Gem ya, tapi Kak Yem gitu. Kak Kata Yem. Kak Yem gitu Kata kan Kak Yem. banyak. Kayaknya Kak Gem udah mulai terkalahkan Iya nih. ini baru mau saingan, baru mau tak saingi lah pokoknya. Ya, semoga semoga siaran kita di malam hari ini bisa memberikan hal-hal yang positif Ya. dan buat warga budaya itulah tips-tips dan saran dari Kak Yemima tadi. Ya, kita sama-sama belajar kok teman-teman. Aku di sini diundang juga bukan untuk menggurui teman-teman atau mendoseni dengan 4 SKS full gitu ya, nggak ada jeda gitu enggak, tapi kita sama-sama belajar. Aku pun juga masih sama-sama belajar dengan hal yang sederhana, dengan hal yang ya itu tadi melekat dalam kehidupan kita masing-masing. Yang penting percaya diri, miliki pendirian dan menerapkan afirmasi positif itu tadi dalam diri. Itu adalah kunci dalam hidup kita ya Kak, yang nggak bisa Iya, betul. terlepas dari kita. Dan jangan pernah dilepaskan. Iya, betul. Nanti kan kalau ada kunci cadangan ya, kalau ada tukang kunci di depan-depan gang gitu lah. Kalau nggak ada gitu kan. Seandainya hidup bisa seperti itu. Iya, makanya itu kan jadi hidupnya berkali-kali tuh, nggak sekali aja hidupnya. Baik warga budaya, terima kasih untuk warga budaya yang sudah setia mendengarkan obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih juga buat narasumber kita Mbak Yemima. Iya, sama-sama Yang- Dea dan Ave. Ya, yang sudah berkenan hadir memberikan ilmu untuk kita juga di malam hari ini, ilmu dan pengalaman Banget kita. ya ilmu gitu. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya, betul. Jadi warga budaya, kalau begitu untuk program siaran malam hari ini kita akhiri. Saya Ave Ivone dan Saya Dea. kemudian ada Kak Yemima. Ya, saya Yemima. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mendengarkan di radio 107,7 FM, Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. teman-teman Budaya. warga budaya.